welcome back to my channel. Kali ini aku mau menjelaskan salah satu contoh analisis data menggunakan rancangan acak lengkap. Di sini contoh yang aku berikan di sini kasus dalam penelitian pengaruh suhu adsorpsi terhadap sifat kimia fisika minyak goreng bekas hasil pemurnian menggunakan adsorben ampas fatty aren dan bentonit. Bisa dilihat di sini perlakuan suhu atau S terdiri dari 6 taraf, yaitu 30, 40, 70, 100, 120, dan 150 derajat Celcius. Bisa dilihat juga dari perlakuan ada variabel tetap yang dilakukan dalam waktu proses 100 menit atau 1 jam 40 menit dengan jenis larutan bentonit, rasio APA banding B sama dengan 1:1. Berarti dalam rancangan acak ini selain perlakuan itu harus kondisinya homogen. Nah, di sini sudah saya siapkan data untuk analisis kadar bilangan asam minyak jelantah, yaitu dengan perlakuan masing-masing suhu atau S, S30, S40, S70, S100, 120, dan 150. Di sini juga saya hanya menggunakan dua kali ulangan saja. Untuk mencari jumlah, kita akan mencari jumlahnya menggunakan rumus sama dengan sum graf ulangan 1 dan 2 pada perlakuan S30, kemudian tekan enter. Untuk rata kita menggunakan rumus sama dengan average, drag kembali seperti tadi, kemudian tekan enter. Nah, untuk mencari jumlah dan rata yang lainnya, kita menggunakan cara munculkan tanda tambah yang terletak pada kanan bawah, kemudian drag sampai bawah. Nah, akan muncul angka-angka jumlah dari S30 sampai S150. Kemudian lakukan hal yang sama pada rata-rata, maka akan muncul angka rata-rata dari S30 sampai S150. Nah, untuk TK atau total kuadrat ulangan dibuat dengan rumus sama dengan sum, kemudian drag ulangan 1 S30 sampai S150, kemudian tekan enter. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average, kita drag kembali ulangan satunya dari atas sampai bawah, kemudian tekan enter. Nah, lakukan hal yang seperti tadi, kita drag semuanya, lalu akan muncul angka-angka semua. Kemudian analisis menggunakan Excel sebenarnya sudah disediakan menu data analisis pada Microsoft Excel. Nah, bisa dilihat pada Microsoft Excel kalian karena ini bersifat opsional, jadi di data analisis itu bisa diinstal ataupun tidak. Di sini bisa dilihat pada data, pada Microsoft Excel saya sudah tersedia. Jika belum, karena saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2016, maka untuk memunculkan data analisis kita menggunakan cara tools, kemudian Excel Add-ins. Nah, kita centang yang analisis data, kemudian bisa dilihat pada data analisis pojok kanan atas terlihat menu data analisis. Nah, untuk kita akan mencari data analisis RAL dengan cara klik data analisis, kemudian renovasi filter, oke. Pada input range, ini aku lihat dulu, kita drag dari perlakuan hingga ulangan, kita drag dari awal sampai bawah akhir. Nah, kemudian pada grup by ini yang merupakan perlakuan kita digrupkan berdasarkan row, pastikan yang tercentang row. Kemudian label inverse column kita centang bahwa
kita meletakkan pada kolom yang pertama. Terus output range, bebas mau meletakkan di mana. Dan ini aku letakkan pada ANOVA 1. Seperti ini. Di sini bisa dilihat bagaimana analisis deskriptif masing-masing data. Untuk count ini ada 2 data, jumlahnya 1,9107. Oh ya, aku bakal ubah dulu bentuk desimalnya dengan cara format, cell, number, decimal place 2. Nah, untuk jumlah udah sama, 1,91, 1,81 sama. Ratanya sama juga 0,96 dan variannya. Nah, kemudian bagaimana bentuk analisis of variance-nya atau ANOVA. Di sini source of variation itu diganti ini sumber keberagaman. Terus ini jumlah kuadrat atau JK. Ini derajat bebas atau DB. Kemudian ini kuadrat tengah atau KT. Ini F hitung. Ini p-value, kemudian ini F tabel 5%. Jadi, untuk menentukan apakah perlakuan berpengaruh atau tidaknya, cukup hanya dengan 5% untuk menentukan uji lanjut nanti. Nah, setelah itu pada sumber keberagaman ini between groups aku ubah menjadi perlakuan. Between groups aku ganti galat. Nah, apabila menggunakan rancangan acak lengkap faktor tunggal, dalam beberapa taraf variasi hanya dilakukan oleh perlakuan dan galat. Hanya ada 3 komponen dalam ANOVA yang menyebabkan sumber keberagaman, yaitu perlakuan, galat, dan total. Nah, sekarang kita akan menganalisis data secara manual. Yang pertama kita lakukan adalah hitung faktor koreksinya atau FK dari masing-masing data dengan rumus sama dengan kita klik pada jumlah, pangkatkan 2, lalu garis miring count A, kemudian drag ulangan dari atas sampai bawah, kemudian tekan enter. Nah, akan muncul faktor koreksinya yaitu 9,21. Selanjutnya kita isi data ke dalam tabel di bawah, yaitu kita isi yang pertama JK total dengan rumus sama dengan sum
dalam kurung sum SQ, kemudian kita drag data ulangan, kemudian min FK hasil yang kita dapatkan tadi, kemudian kurung tutup, tekan enter. Nah, hasilnya 0,16 sama dengan yang di atasnya. Setelah mendapatkan jika total, kita akan menentukan jika perlakuannya, yaitu menggunakan rumus sama dengan kurung tutup sum SQ, kemudian drag data jumlah, kemudian kurung tutup garing count A, kemudian drag data ulangan 1 dan 2, kemudian dikurang dengan faktor koreksi hasilnya tadi, kemudian tekan enter. Nah, akan muncul hasil yang sama dengan yang di atas. Untuk galat kita menggunakan rumus sama dengan jika total dikurang dengan jika perlakuan. Nah, maka akan muncul hasil yang sama juga dengan untuk mencari derajat bebas perlakuan, kita menggunakan rumus sama dengan count A, kita drag perlakuan, kemudian kurung tutup, ini dikurang 1, tingkat hasilnya sama 5. Untuk DB galat menggunakan rumus, sebelumnya kita akan menentukan DB totalnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus sama dengan count A, kita drag data ulangan, kurang 1 sama dengan 9, hasilnya sama. Kemudian untuk DB galat kita menggunakan rumus sama dengan DB total dikurang DB perlakuan. Nah, hasilnya sama. Untuk menghilangkan desimal, format number, kemudian 0, oke. Nah, hasilnya sudah sama dengan yang di atasnya. Setelah didapatkan derajat bebas galat, selanjutnya kita akan menentukan kuadrat tengah atau KT, yaitu dengan rumus sama dengan jika perlakuan dibagi DB perlakuan. Nah, maka akan muncul hasil yang sama. Kemudian kita drag, nah, akan muncul hasil yang sama dengan yang di atasnya. Untuk hitung, kita menggunakan rumus sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat. Nah, akan muncul hasilnya sama dengan yang di atasnya. Selanjutnya kita akan menentukan F tabel 5%-nya menggunakan rumus sama dengan F inverse, probability-nya itu 0,05, kemudian DB perlakuan, titik koma, DB galat, bentar. Nah, kemudian akan muncul hasilnya. Untuk F tabel 1%, kita menggunakan rumus yang sama, tapi dengan probability yang berbeda, yaitu sama dengan F inverse, kemudian probability-nya 0,01, titik koma,
DB perlakuan, cutting perlakuan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dari F tabel 1% menggunakan rumus yang sama tetapi dengan probability yang sama, yaitu sama dengan F inverse, kemudian probability-nya 0,01, terus titik koma, DB perlakuan, titik koma, DB galak, kemudian enter. Nah, akan muncul seperti itu. Tingkat signifikan nyata atau sangat nyata apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dan lebih kecil dari F tabel 1%. Maka berpengaruh nyata. Jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel 1%, maka berpengaruh sangat nyata. Rumusnya yaitu sama dengan tabel 1%, kemudian titik koma, bintang 1, titik koma lagi, bintang 2, nah hasilnya di sini arti dari perlakuan ini memiliki pengaruh yang sangat nyata. Dari analisis ANOVA ini dapat kita simpulkan bahwa perlakuan yang akan saya uji dalam hal ini pengaruh suhu adsorpsi terhadap sifat kimia fisika minyak goreng bekas, hasil pemurnian menggunakan absorben ampas seperti aren dan bentonit, itu hasilnya suhu itu sangat berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan sifat kimia minyak goreng bekas hasil pemurnian. Nah, jadi setelah mendapatkan uji ANOVA, kita perlu melakukan uji perbandingan berganda, yaitu terdapat 3. Yang pertama itu BNT atau beda nyata terkecil. Yang kedua ada BNJ, yaitu uji nyata jujur. Dan yang ketiga yaitu uji lanjut bicara. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu beda nyata terkecil menggunakan rumus. Ini sudah saya sediakan, jadi tinggal copy, itu kita paste di sini, kemudian akan muncul angka BNT-nya. Nah, untuk perlakuan nada rata kita copy dari data yang sudah ada. Ini perlakuan dan rata-rata. Kita masukkan ke data ini. Kemudian untuk mencari selisih kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian sama dengan rata pertama dikurang rata kedua. Untuk
rata pertama akan selalu digunakan, jadi kita drag, akan muncul tanda tambah pada pojok kanan bawah ini. Kita drag sampai bawah, maka akan muncul angka ini. Kemudian selisih ini kita bandingkan dengan angka BNT. Jika lebih kecil, maka kita tuliskan di sini NS. 0,05 lebih besar dari 0,08, maka kita tuliskan di sini NS. Kemudian yang di bawahnya 0,05 juga, maka di bawahnya di sini juga NS. 0,06 lebih kecil dari 0,08, maka di sini juga NS. 0,11 lebih besar daripada 0,08, maka di sini juga. Begitupun selanjutnya sampai fungsi E. Lalu notasinya di sini ini A, AB, ABC, ABC, lalu ini ABCD, ini E, lalu ini ABCD. Yang kedua, uji nyata jujur, kita menggunakan rumus Q alpha dalam kurung P, V. Ini sudah ditentukan, yaitu 5,03. Untuk SQRT KTG per R ini menggunakan rumus yang sudah saya sediakan sebelahnya, yaitu kita tinggal copy paste dan mendapatkan hasil 0,02. Untuk BNJ kita menggunakan Q alpha P, V ini dikalikan dengan SQRT. Nah, pada perlakuan dan rata sama juga, kita copy paste dari data ini, perlakuan dan rata, maka kita masukkan di datanya ini. Untuk mencari selisih juga sama dengan cara seperti tadi pada BNT dan BNJ. Kemudian kita bandingkan selisih apakah lebih besar atau lebih kecil dari BNJ. 0,05 lebih kecil dari 0,1, maka di sini NS. Terus begitu pun ke bawah sampai nanti di akhir 1,05 lebih besar dari 0,105. Untuk notasinya, ini A, AB,
Ini ABCD, terus yang ini DE, pada BNJ notasinya yaitu ini A, AB, ABC, ABCD, CE. Nah, yang terakhir yaitu bincang. Sebelumnya kita akan menentukan SY, yaitu dengan rumus ini, SQRT yang sudah saya sediakan ini. Tinggal kita copy paste ke sini dan kita dapat hasilnya ini. Nah, untuk menentukan P, R, dan RT, untuk P-nya sendiri sudah tersedia pada tabel Duncan yang telah disediakan, yang ada P23456, kemudian R-nya sudah disediakan pada tabel. Untuk menentukan RT, yaitu menggunakan rumus sama dengan SY dikalikan dengan data tabel Duncan. Begitupun sampai ke bawah. Lalu setelah mendapatkan hasil, kita bandingkan selisih dengan hasil yang kita cari tadi, yaitu 0,05 lebih kecil dari 0,6, 0,06, maka di sini NS, 0,05 lebih kecil dari 0,07, di sini NS, 0,06 lebih kecil dari 0,07, maka di sini juga NS, 0,11 lebih besar dari 0,07, maka lebih besar. Ini 0,36 lebih kecil dari 0,0738, maka di sini NS. Begitu pula sampai akhir, maka notasinya di sini yaitu A, AB, kemudian ABC, kemudian ini ABCD, ini DE, dan ini ABC. Maka saya telah melakukan uji ANOVA menggunakan Microsoft Excel, yang dimana pengaruh suhu absorpsi terhadap sifat kimia fisika minyak goreng bekas hasil pemurnian menggunakan adsorben, ampas fatty aren, dan bentonit menggunakan suhu terdiri dari 6 taraf,
30, 40, 70, 100, 120, dan 150 derajat Celcius. Yang dimana saya telah melakukan uji analisis ANOVA menggunakan Excel maupun secara manual. Seperti tadi telah saya simpulkan bahwa berarti perlakuan ini memiliki pengaruh yang sangat nyata. Perlakuan yang saya uji dalam hal ini yaitu pengaruh suhu absorpsi terhadap sifat kimia fisika minyak goreng bekas, hasil pemurnian menggunakan absorben ampas mati dan bentonit itu sangat nyata. Dalam hal ini hasilnya suhu itu sangat berpengaruh terhadap penurunan sifat kimia fisika minyak goreng bekas hasil pemurnian. Kemudian saya melakukan uji lanjut, uji berbanding berganda, yaitu terdapat 3, yaitu BMT, BNJ, dan uji analisis Duncan, di mana BMT merupakan beda nyata terkecil, BNJ uji nyata jujur, dan uji lanjut Duncan. Sekian penjelasan dari saya, semoga tutorial yang saya buat ini bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.